Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Dwi Rahmani, NIM 203131005, Prodi Pendidikan Islam Manusia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Raden Masaid Surakarta. Yang terhormat Bapak Hasan Ubaidillah, MPDI, selaku dosen mata kuliah Sosial Emosional Anak Usia Dini, dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya mengenai perkembangan sosial emosional anak usia dini. Permasalahan yang pertama, anak masih bersikap pemalu dan belum bisa percaya diri, bahkan anak sangat malu ketika bertemu teman-teman dan orang-orang di sekitarnya. Si anak hanya diam dan tidak berbicara apapun. Yang kedua, anak juga belum bisa mandiri dan masih cemas ketika ditinggal orang tua. Anak masih bergantung pada orang tua, masih menangis ketika ditinggal pergi oleh orang tuanya. Anak juga belum mau bercerita atau membagi pengalaman kegiatan yang dilakukan di rumah ketika sedang bersama orang tuanya. Program yang akan saya laksanakan yaitu metode bercerita. Pada metode ini, guru akan menceritakan pengalaman masa kecil yang juga memiliki sifat pemalu, dan saya akan memberi pengertian kepada sang anak tentang pentingnya sikap percaya diri. Selanjutnya, metode tanya jawab. Pada metode kali ini, guru akan melontarkan beberapa pertanyaan kepada sang anak dan meminta anak untuk menjawab pertanyaan tersebut agar sang anak terlatih untuk berbicara dan bisa percaya diri. Selanjutnya yaitu metode mewarnai. Kegiatan yang sering dilakukan anak usia dini ketika di sekolah, salah satunya adalah mewarnai. Dengan metode ini, anak akan terhibur hatinya dan mengekspresikan kebahagiaannya di dalam hasil karyanya, sehingga anak teralihkan perhatiannya saat ditinggal oleh orang tua. Proses pelaksanaan stimulasi tahap 1, permasalahan 1. Pada pertemuan kali ini, guru akan memberi pengertian bahwa percaya diri itu penting. Jika kita percaya diri, maka kita akan senang saat melakukan apapun dan tidak akan merasa takut. Guru juga akan menceritakan kepada anak tentang pengalaman yang pernah dialami pada saat masih kanak-kanak yang juga memiliki sifat pemalu, yang ketika mengikuti lomba menari enggan naik ke panggung karena malu dan sampai menangis. Tetapi ketika diajarkan untuk melawan rasa malu itu, lama-kelamaan rasa malu akan hilang dan kita bisa percaya diri. Selanjutnya yaitu proses pelaksanaan stimulasi tahap 2, permasalahan 1. Pada pertemuan kali ini, saya melontarkan beberapa pertanyaan kepada sang anak. Seperti hal apa yang membuat anak malu, mengapa anak takut bila bertemu dengan orang baru. Anak pun menjawab, dia malu ketika bertemu orang baru, dan anak menganggap orang baru itu seperti orang asing yang enggan berbicara dengan orang. Proses pelaksanaan stimulasi tahap 3, permasalahan 2. Pertemuan kali ini saya menggunakan metode mewarnai. Anak dapat terhibur dengan metode ini. Anak bisa mengekspresikan kebahagiaannya lewat hasil karyanya. Di sini anak mewarnai sebuah sketsa gambar ikan Nemo dan anak memberi warna oranye. Dia memilih warna ini karena dia senang dengan warna itu dan dia melakukan kegiatan sambil tersenyum. Anak akan menunjukkan hasil karyanya kepada orang tua. Dengan menunjukkan hasil karyanya yang sederhana ini pun, orang tua akan bahagia dan menganggap anaknya telah berkembang. Karena ketika anak bahagia, ia akan lupa akan keadaan sebelumnya dan fokus oleh kebahagiaan tersebut dan akan lupa kalau ia sedang tidak bersama orang tuanya. Selanjutnya yaitu proses pelaksanaan stimulasi tahap 4, permasalahan 2. Pada pertemuan kali ini, saya menggunakan metode bercerita. Saya memancing anak untuk menceritakan pengalamannya, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Dan akhirnya sedikit demi sedikit anak mulai terbuka dan menceritakannya. Bahkan anak menceritakan kegiatannya ketika di rumah, kalau anak sering membantu ibu menyapu, melipat pakaian,
makan, menata tempat tidur, dan lain-lain. Anak juga menceritakan bahwa ia sering diajak pergi oleh ibunya, kemanapun ibunya pergi. Hal itulah yang menyebabkan anak cemas ketika ia ditinggal oleh orang tuanya. Tetapi ia berkata ia mulai tidak menangis ketika ditinggal orang tua karena ibunya sering membelikannya sesuatu ketika ibunya kembali. Orang tuanya pun tidak akan pernah menolak ketika sang anak meminta apapun asalkan itu bermanfaat untuk sang anak. Selanjutnya, respon anak selama program stimulasi. Pertemuan pertama, awalnya anak masih malu-malu untuk bertemu dengan teman ataupun orang-orang di sekitarnya. Bahkan anak itu enggan untuk berbicara, tapi perlahan anak mulai mengerti dan paham tentang pentingnya percaya diri. Pertemuan kedua, anak mulai berani berkomunikasi sedikit demi sedikit, walaupun masih malu-malu. Namun, jika dilatih terus-menerus, akan terbiasa untuk berbicara dengan orang-orang, dan perlahan rasa percaya diri itu akan muncul dengan sendirinya. Pertemuan ketiga, awalnya anak masih menangis, tetapi dengan mengalihkan perhatian sang anak dengan permainan mewarnai, lama-kelamaan anak akan merasa terhibur dan lupa kalau tidak sedang bersama orang tua. Pertemuan keempat, awalnya anak masih malu untuk bercerita, tetapi setelah itu anak mulai bercerita dan membagi pengalamannya, dan anak mulai tersenyum dan sudah tidak teringat oleh orang tua lagi. Hal baru yang ditemukan dalam stimulasi yaitu anak sudah mulai menunjukkan perubahan sikapnya. Anak yang awalnya pemalu mulai menunjukkan sikap percaya dirinya, dan anak sudah tidak cemas dan kini menjadi pemberani karena sudah tidak menangis ketika ditinggal oleh orang tuanya. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.